Hadir Bu. Afif, Hadir. Silvi, Hadir Bu. Wijirnia, Hadir Bu. Laila, Hadir Bu. Ina Yolanda, Hadir Ibu. Iranti Ananda, Hadir Ibu. Suci Dewi, Hadir Bu. Nanda. Hadir Ibu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Ibu. Ada yang bisa membantu Ibu? Saya Ibu ya. Terima kasih Ranti. Iya Ibu, sama-sama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Apakah kalian di rumah pernah membantu ibu kalian memotong sayur? Pernah. Ada sayur apa aja? Kangkung, bayam, kacang panjang, merah, bawang putih, aren. Sudah. Nah, tadi kan ada sayur bayam. Iya. Kenapa batang bayam itu lebih mudah dipotong, sedangkan kalau kita bandingkan dengan batang pohon mangga? Karena jaringannya lebih Jaringannya lunak. berbeda. Iya, kecil. Nah, betul, lebih kecil dan teksturnya Lebih lunak. Ya, karena batang pohon bayam itu lebih lunak dibanding Batang pohon mangga. karena lebih banyak mengandung Air. Nah, jawabannya sudah bagus ya. Nah, perbedaan struktur tersebut ternyata ada alasannya. Di dalam tubuh tumbuhan terdapat susunan sel-sel sejenis yang bekerja sama menjalankan fungsi tertentu yang biasa kita sebut dengan Jaringan. Nah, jika kemarin kita sudah mempelajari jaringan hewan, sekarang kita akan mempelajari jaringan Tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari jaringan tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan melalui pengamatan gambar mikroskopis dengan menyebutkan minimal 3 jenis jaringan secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan tumbuhan berdasarkan bentuk dan peranannya dari gambar dan deskripsi jaringan dengan benar minimal 4 jenis jaringan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan keterkaitan antara jaringan dalam mendukung fungsi organ tumbuhan melalui
Jaringan meristem atau disebut juga sebagai jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan embrionik yang menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan tumbuhan. Sel-sel tersebut kemudian berdiferensiasi menjadi berbagai jaringan dewasa. Nah, itu tadi pengertian dari jaringan meristem atau yang disebut juga dengan jaringan Embrional. Nah, di sini ada ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Kemudian yang kedua, susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Kemudian sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Kemudian berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibagi menjadi 3. Ada apa saja nih Anissa? Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Ya, kalau meristem apikal itu terletak di Di ujung akar dan batang. fungsinya Menambah panjang tumbuhan. yang kedua jaringan interkalar terletak Di jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Nah, yang ketiga jaringan meristem lateral Terletak di sejajar permukaan batang dan akar. jika tadi berdasarkan posisi tubuh tumbuhan, nah sekarang berdasarkan asal usulnya jaringan meristem dibagi menjadi 2, menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, promeristem yaitu jaringan meristem awal pada embrio yang akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem Dasar. Kemudian meristem primer itu berasal dari promeristem dan berfungsi untuk pertumbuhan, Kemudian jaringan meristem sekunder. Jaringan dari hewan yang banyak itu bergerak untuk besar pada batang dan akar. Contohnya Prokambium, vascular, tadi kita sudah membahas jaringan meristem. Nah, sekarang kita akan membahas jaringan dewasa atau yang disebut juga dengan jaringan permanen. Ya. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Dibaca ada ciri-ciri jaringan dewasa? Ciri-ciri jaringan dewasa yang pertama tidak melakukan aktivitas pembelahan. Lalu sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Yang ketiga mengalami penebalan pada dinding sel sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir sel-selnya memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit sitoplasma. Nah, berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 2, yaitu ada jaringan apa saja? Sederhana dan jaringan kompleks. Sedangkan berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 2, ada apa saja? Jaringan primer dan jaringan sekunder. Contoh jaringan primer? Paratit dan jaringan epidermis. Kemudian berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi 5 macam. Ada jaringan pelindung, jaringan dasar, Jaringan pengangkut, jaringan pokok. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu Koleptin dan sulelentin. kemudian yang terakhir yaitu jaringan sekretolis. Nah, karena hari ini kita ada jadwal
praktikum juga. Jadi ibu akan membagi kelompok menjadi 3. Boleh berhitung dimulai dari nada. 1, 3, 1, 2, 3. 2, 3. Ya, berkumpul sesuai kelompoknya ya. 1 di mana, Bu? 1 di sini, 2 di sebelah sini, dan 3 di sebelah sana. 2, 2, 2, 3, 3. 2, 2, 2, 2, 2. Jika sudah, perwakilan kelompok bisa mengambil mikroskopnya. Perwakilan kelompok bisa mengambil preparatnya ke depan. Iya. Makasih ibu. Kurang pas. Nama preparatnya. Nama preparat, terus jaringan yang ditemukan. Jaringan atau ciri-cirinya? Batang zia, terus batang. Gimana, Bu? Ya, ini ditulis nanti jaringan yang ditemukan pada jaringan pada depan itu bisa dilakukan. Di foto, Bu. Ini hampir ditutup. Seperti ini. Mana? Ini ya. Ini digambar. Enggak, itu Itu ada ciri-ciri, nggak ada kolom gambar. oh, nanti Ciri-cirinya sama fungsinya nanti di server ya. Iya, boleh. Nah, ini nanti ditulis jaringan yang ditemukan pada preparat. Ya.
Terus kadang tadi juga misalnya segi kanan. Ini terlalu jauh, makanya maju lagi dulu. Tapi kelihatan kan? Ini kan ada terus ini. Begini belum. Udah. Dua menit lagi selesai ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Tersusun, iya, tersusun mata sel-sel besar Ciri-ciri lagi. berdinding tipis besar berdinding tipis terus yang sklerotin berada tepat di bawah Sudah selesai ya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, kalau sudah dipresentasikan ya perwakilan kerja satu kelompok. Ibu pilih kelompok kelompok 2. Perwakilan ya, Bu. Semua. Maksudnya perwakilan dari sekolah. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Jadi di sini kami itu mengamati batang Siamese atau batang jambu, yang mana terdapat jenis jaringan ada epidermis, parenkim, dan juga berkas pembuluh atau vaskuler. Untuk ciri-ciri epidermis itu lapisan sel tunggal yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel yang berfungsi melindungi jaringan dari kerusakan atau infeksi. Yang kedua yaitu parenkim. Untuk ciri-cirinya sel-selnya hidup, berbentuk polihedral atau segi banyak, dan berdinding tipis yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan air. Untuk yang ketiga yaitu berkas pembuluh atau vaskuler. Ciri-cirinya terdapat silem dan flum, yang mana silem itu dari trakeid dan trakea yang berdinding tebal, kalau flum dari sel lapis dan kemiring. Berfungsi untuk, kalau silem mengangkut air, kalau flum mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, itu tadi hasil dari kelompok hasil pengamatan dari kelompok 2. Nah, silakan Bu kembali. Sudah ya, kalau sudah selesai
Iya, Bu. Ya, KTP-nya dikumpulkan. Ini sih. Sudah dikembalikan semua peralatannya? Sudah. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, tadi kita sudah melakukan praktikum pengamatan preparat jaringan. Tumbuhan. Nah, tadi kelompok 1 menemukan berapa jaringan? Nomor satu. Dua. Kelompok 2? Tadi ada tiga. Ada 3 jaringan. Kelompok 3? 4. Macam-macam ya. Iya. Nah, mari kita ulas kembali materi hari ini. Tadi kita sudah membahas pengertian jaringan tumbuhan. Apa tadi pengertian jaringan tumbuhan? Tumbuhan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan itu tersusun dari 2 jenis jaringan. Ada jaringan apa saja? Meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem disebut juga dengan jaringan Embrional. berfungsi sebagai Menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan-tumbuhan. ya. Berdasarkan posisinya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi jaringan apa saja? Jaringan meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Kalau jaringan apikal itu letaknya di mana? Di ujung akar dan batang. Kalau interkalar Di antara jaringan dewasa. kalau berdasarkan asal usulnya dibagi lagi menjadi 3, ada apa saja? Promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, tadi kita sudah membahas jaringan meristem, kemudian ada jaringan dewasa. Ada yang tahu pengertian jaringan dewasa itu apa? Jaringan yang sama memiliki dewasa
Beri aplaus dulu untuk Nada. Berdasarkan bentuk dan sifatnya tadi kita sudah bahas, jaringan penyokong itu dibagi lagi menjadi dua. Ada apa saja? Kolenkin dan silaturahim. Ciri-ciri jaringan kolenkin Tersusun dari sel hidup, ukuran dan bentuk selnya. dan tidak berlimpin. Kalau jaringan sklerenkin Jaringan penguat pada bagian tubuhan yang sudah dewasa dan tidak lagi tumbuh. sudah ibu mungkin ibu cukupkan untuk materi hari ini. Dipelajari ya untuk materi evolusi minggu depan. Baik Ibu. Bisa berdoa terlebih dahulu sebelum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.